Dengan harapan dapat dikabulkan oleh Yang Mulia Ketua dan anggota majelis. Dengan Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan bimbingan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Wah, ini berjumpa lagi nih kita. Sebelum kita lanjut, teman-teman sertakan angkatannya ya. Ini kan karena malam ini tidak dari satu angkatan saja. Coba teman-teman menyertakan namanya, di belakangnya ada angkatannya ya. Ada seperti Pak Husen nih ya. Pak Husen tanda pagar 20. Nah, yang teman-teman yang lain silahkan diikutin ya. Oke teman-teman, sembari menunggu yang lain ya, ini saya coba sapa-sapa dulu nih teman yang sudah hadir ya. Bentar. Ini ada Bang Dedi atau Pak Dedi Dores dari Jawa Tengah. Halo Bang. Halo. Wah, gimana Bang kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Aduh, alhamdulillah. Bang Dedi, angkatan berapa ya kemarin? 20, Pak. Oh, 20 ya, siap-siap. Angkatan 20. Panggil Bang aja apa, Pak? Siap, Bang. Panggil Bapak. Ah, itu. Oke. Oke, teman-teman yang lainnya sertakan nama plus angkatannya ya. Supaya kita bisa tahu nanti dari angkatan berapa aja yang hadir malam hari ini. Nah, tentunya teman-teman sebelum kita lanjut, kita awali dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berlimpahan rahmatnya lah teman-teman kita bisa berjumpa kembali dengan keadaan alhamdulillah sehat walafiat ya. Nah, telah diberikan kesehatan, kemudian diberikan kenikmatan ya, yang sampai hari ini salah satu nikmat yang luar biasa ya, yang diberikan kepada kita adalah nikmat bisa silaturahmi kembali ya, dan saling mengenal dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada juga yang di luar negara Indonesia. Nah, tentunya teman-teman ya, kita ucapkan syukur, alhamdulillah. Dan juga tak pernah lupa sholawat bertasalam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lapas Allah Masya Allah Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin Allahumma amin. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah teman-teman, malam hari ini wah kita berjumpa kembali ya. Mungkin dari angkatan 20 yang kemarin baru selesai pelatihan untuk materi ekspor. Nah, ini kita berjumpa kembali di sesi khusus yang malam hari ini kita akan belajar tentang bahasa Inggris. Nah, ini menarik nih teman-teman ya. Karena mungkin sebagian dari yang telah bergabung di Belantika Academy itu 80% bisa dikatakan belum bisa berbahasa Inggris. Walaupun ada tips dan triknya dari kita yang tidak bisa bahasa Inggris seperti apa. Nah, namun tetap ya teman-teman, bahasa Inggris kalau misalkan kita menguasain pasti akan mempermudah kita dalam menjalankan bisnis ekspor ini. Nah, pelan-pelan kita harus mempelajari teman-teman ya. Nah, dan di sini tentunya luar biasa banget ada mentor kita. Ya, ada yang pertama ada Mbak Ara yang kemarin sempat mengawali juga mendampingi teman-teman juga di angkatan 20 ya. Nah, mungkin teman-teman di angkatan sebelum 20 belum kenal nih sama Mbak Ara, mungkin nanti Mbak Ara bisa kenalan lebih lanjut. Nah, tentunya teman-teman nanti akan disampaikan materinya akan diajarkan oleh Miss Ara ya. Jadi kita manggilnya Miss ya. Miss Ara, dan Miss Ara ini juga yang akan membantu teman-teman nantinya ketika belum menguasai bahasa Inggris, ada keluhan tentang komunikasi dengan buyer ya, boleh banget menghubungi Miss Ara. Dan ada yang spesial juga malam hari ini ya, salah satu mentor di OEC ya,
Gimana nanti Mbak Ara yang akan menyampaikan siapa beliau. Nah, ini sebuah kejutan nih, orang luar biasa yang kita undang untuk hadir malam hari ini. Nah, teman-teman, ya, ini dari angkatan 3 ada Pak Irfan ya, Pak Irfan dari angkatan 3. Kemudian, nah ini saya belum, ini ada Bu Cynthia dari Jawa Timur yang angkatan 19. Nah, dan teman-teman yang lain silahkan disertakan angkatannya ya. Nah, teman-teman, mungkin dari angkatan yang ketiga, nah ini kan cukup panjang ya. Berapa bulan nih sudah berlalu di bisnis ekspor ini. Tentunya banyak yang teman-teman jalani ya, yang teman-teman alamin baik di lapangan dan juga lika-liku bersama buyer ya. Bahkan bukan hanya itu, bahkan banyak yang hari ini pun masih berjuang mencari supplier. Nah, makanya teman-teman saya sangat menyarankan dan sangat mengingatkan lah kepada teman-teman bahwa di Belantika Academy ini jangan hanya belajar ekspornya, tapi teman-teman juga harus menjalin hubungan baik dengan teman-teman yang satu angkatan deh minimal. Karena disitulah nanti ada ruang kolaborasi, disitulah nanti ketemu peluang-peluang ya, ketemu kemudahan dan saling memberikan solusi tentunya. Nah, dan malam hari ini salah satunya adalah yang ingin saya sampaikan bahwa ekspor ini dinikmatin aja prosesnya, karena nggak instan ya, nggak instan dan juga butuh terus dilatih, baik itu negosiasinya salah satunya. Ya minimal kalau misalnya kita ada basic tuh enak lah teman-teman. Tapi yang tidak bisa hari ini, yang mungkin tidak bisa bahasa Inggris ya, jangan khawatir ya. Yang tidak bisa itu masih bisa belajar. Sama lah contohnya dengan kita dulu awal-awal nih ya, teman-teman belum ngerti nih gambaran ekspor itu seperti apa. Hal-hal yang ada di bidang ekspor ini apa aja. Bahkan dulu nggak tahu nih bahwa untuk Incoterm ekspor itu ada Export, FOB, CIF, CFR, dulu nggak ngerti gitu. Cuma mungkin pernah dengar tapi nggak tahu itu apa. Gitu. Nah sehingga hari ini teman-teman sudah belajar hingga akhirnya paham. Nah begitu juga dengan bahasa. Nah bahasa ini bisa dipelajarin, apalagi kalau misalkan ya kita terus mengulang-ulangnya. Nah bergerak di bidang bisnis ekspor ini adalah aktivitas hari-hari kita ya bersama buyer, walaupun yang belum bisa bahasa Inggris masih transit, tapi lama-lama terbiasa. Nah, apalagi dengan kita belajar secara maksimal dalam berbahasa Inggris ini. Karena mengingat penting banget bahasa Inggris ini, karena luar biasa dampaknya, teman-teman. Hari ini kita bisa menembus antar negara itu dengan bahasa. Nah, mungkin itu teman-teman ya, pengantar dari saya malam hari ini. Tentunya bisnis ekspor ini dan pendampingan kita tentunya tidak hanya sebatas pelatihan. Nah, mungkin teman-teman yang sebagian selalu konsultasi dengan kita ya. Namun ada yang slow respon mungkin atau saya sedang slow respon, mohon maaf mungkin karena ada aktivitas yang sangat membuat saya kerepotan ya. Tapi di follow up lagi. Jadi teman-teman yang mungkin WA-nya pernah terlewatkan di follow up lagi. Mungkin itu bukan kita sengaja tapi karena memang terlewat dan kita lupa gitu. Nah, dan tentunya teman-teman malam hari ini kita akan belajar banyak hal, cukup panjang jadi santai aja, enjoy aja ya. Kita belajar dengan happy lah. Nah, jadi itu aja teman dari saya selama mengikuti pembelajaran. Selanjutnya saya serahkan kepada Miss Ara untuk menjadi mentor kita malam hari ini. Kita sama-sama belajar seperti apa bahasa Inggris itu dan seperti apa bahasa Inggris yang menyenangkan. Oke Miss Ara, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Bang Hendy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good evening everyone. Selamat malam semuanya. Iya, mungkin teman-teman yang bisa aktifkan kameranya, silahkan aktifkan kameranya biar kita bisa ngeliat nih satu sama lain. Oke, good evening everyone. Oke. Good evening. Good evening. Oke, how are you guys? Apa kabar semuanya? Dan lagi di mana aja nih mungkin nih? Kabar baik, ada kerja. Pak Husin masih
kerja nih. Oke, Pak Husin, it's okay. Oke, teman-teman. Gimana kabarnya semua yang lain ini? Alhamdulillah Oke. sehat. Alhamdulillah, baik. Oke. Mungkin seperti yang sudah Bang Hendy sampaikan sebelumnya, untuk display nama Zoom-nya atau username di Zoom-nya mohon diganti dengan nama teman-teman, terus asal, terus juga angkatan biar nanti kita kalau interaksi nggak bingung gitu. Sembari kita meeting di sini. Oke, mungkin saya mulai aja dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, first of all, I say thank you for your time, guys. Terima kasih atas waktu dan juga perhatiannya. Teman-teman mau meluangkan waktu walaupun cuma 1,5 jam di sini untuk belajar bahasa Inggris bersama nih. Seperti yang udah teman-teman lihat di poster dan juga broadcast yang sudah disampaikan di grup Belantika Academy. Oke. Ini adalah kesempatan yang luar biasa buat saya. This is an honor for me. Bisa bertemu dengan teman-teman. Mungkin kalau di angkatan 20 udah ada yang pernah ngelihat saya sebelumnya karena saya udah masuk di angkatan tersebut. Kalau tidak salah 2 kali di kesempatan meetingnya. Mungkin untuk teman-teman di angkatan lain, salam kenal. Nanti saya akan perkenalkan diri. Oke, ini mungkin saya bakalan absen dulu dari mana aja nih saya lihat. Oke, ada yang dari Sulawesi Tengah, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Bengkulu, ada yang dari daerah Jawa juga. Oke, banyak banget nih dari teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Sebenarnya saya nggak expect bakalan sebanyak ini yang bakalan ikut kelas hari ini, tapi mungkin karena semangat teman-teman, apalagi ngelihat posternya ya, belajar bahasa Inggris bersama gitu biar kegiatan ekspor teman-teman semakin lancar, mengingat bahasa ini menjadi salah satu kendala bagi kita ketika ingin melakukan ekspor gitu. Oke. Mungkin sebelum kita mulai kelasnya ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing agar kegiatan kita kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, thank you. Mungkin untuk awalnya saya bakalan izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, gimana teman-teman? Udah kelihatan layarnya? Ya, kelihatan nih. Oke, sip. Oke. Sudah. English for Business. Oke, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, kok tiba-tiba Belantika Academy mengadakan kegiatan kelas belajar bahasa Inggris bersama gitu. Dari angkatan 1 sampai 19 mungkin belum ada untuk fasilitas ini gitu. Mungkin ini juga didasari karena salah satu masalah yang banyak timbul ketika teman-teman melakukan kegiatan Oke, gimana teman-teman? Mohon maaf tadi kayaknya ada gangguan sinyal sebentar. Gimana? Sudah kedengar suara saya? Sudah. Ya, Oke.
Oke, saya lanjutin lagi. Ini mungkin untuk lanjutan yang tadi, kenapa ya tiba-tiba Belantika Academy mengadakan fasilitas baru, yaitu adanya kelas belajar bahasa Inggris bersama ya. Ini mungkin didasari karena beberapa member ada yang menyampaikan masalahnya begitu. Kalau ada kendala ketika melakukan komunikasi bersama buyer karena tidak bisa berbahasa Inggris dan lain sebagainya. Karena kita tahu bahwa ekspor ini artinya kita bekerja sama akan dengan orang yang berada di luar Indonesia pastinya atau di luar negara kita. Yang pasti menggunakan bahasa yang berbeda dengan bahasa yang ada di negara kita, yaitu bahasa Indonesia. Nah, untuk sebagai bahasa internasional yang sering digunakan, makanya adanya bahasa Inggris gitu, biar satu sama lain ketika menjalin komunikasi dengan suatu kepentingan itu bisa mengerti satu sama lain. Sama aja misalnya kayak di Indonesia gitu kan, dengan berbagai macam suku, ras, dan budaya, dan juga bahasa. Misalnya nih ada orang Aceh, ada orang Jawa, ada orang Papua, mereka masing-masing punya local language, mereka masing-masing punya bahasa daerah sendiri. Nah, untuk mempersatukan itu, makanya kita punya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, biar kita bisa gunain itu, biar ngerti satu sama lain. Nah, untuk skala internasionalnya, untuk menghubungkan satu negara ke negara lain, bahasa Inggris ini dianggap sebagai salah satu bahasa yang paling dominan, yang paling sering digunakan, begitu. Jadi makanya Belantika Academy memberikan salah satu tips lah atau solusi kepada teman-teman yang memiliki masalah dalam penggunaan bahasa Inggris, dan bahkan ini diajarkan dari yang paling basicnya, dari paling dasarnya sekali mengenai pembelajaran bahasa Inggris, tapi tentu saja berkaitan dengan kegiatan ekspor kita sendiri. Oke, next slide. Oke, mungkin dari tadi saya belum memperkenalkan diri, mungkin untuk di angkatan 20 sudah kenal dengan saya, tapi untuk di angkatan sebelumnya mungkin belum kenal dengan saya. Oke, let's see. Oke, di sini ada personal information. Kita mulai dari nama saya dulu nih. Nama saya itu Cemara Gita. Tapi biasanya dipanggil Ara. Jadi salam kenal semuanya. Jadi teman-teman bebas. Oke, Bang Muhammad Ali dari Sulsel. Jadi bebas sebenarnya sih teman-teman mau panggil saya Cemara, Gita, atau Ara. Senyaman teman-teman aja. Tapi biasanya memang dipanggil Ara gitu. Untuk address sendiri, untuk tempat tinggal, saya lahir, besar, bersekolah di Jambi kebetulan. Walaupun orang tua saya bukan asli orang Jambi, tapi saya memang dibesarkan di Jambi. Dan kalau ditanya saya orang apa, pasti saya akan bilang I'm from Jambi gitu. Untuk education sendiri, untuk pendidikan sendiri, sekarang saya masih menempuh pendidikan S1 di salah satu universitas negeri yang ada di Jambi. Saya kebetulan sekarang udah di semester 8. Dan saya masuk di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Angkatan 2019 Universitas Jambi, dan saya memang basicnya itu guru bahasa Inggris. Jadi fokus saya di FKIP atau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini di bahasa Inggris. Jadi saya memang mengajar bahasa Inggris sehari-harinya gitu. Dan saya pun pernah magang karena saya basicnya guru bahasa Inggris. Dan kalau di kampus itu penjurusannya itu untuk junior to high school, jadi untuk SMP sampai SMA. Dan saya kebetulan pernah magang di salah satu sekolah yang ada di kota Jambi waktu itu, belum lama ini. Dan di sana saya dipanggilnya biasanya Miss Ara gitu. Nah, selain saya sebenarnya di pembelajaran bahasa Inggris kita by Belantika Academy ini ada tutor lain yang sangat-sangat menginspirasi nantinya ya, dengan pengalaman beliau di dalam dunia pendidikan dan juga dunia kerja, terutama dalam mengajar bahasa Inggris gitu. Mungkin kalau ada Mas Dedi di sini. Halo Mas. Halo.
Halo, Ara. Oke, Mas. Oke, di sini ada Mas Dedi Muhammad, Mas Muhammad Dedi Yanuar. Ini adalah salah satu mungkin tutor yang akan muncul nih di beberapa pembelajaran bahasa Inggris kita bersama by Belantika Academy. Mungkin Mas Dedi bisa perkenalan sedikit, Mas. Oke, terima kasih Ara atas waktunya. Saya perkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, rekan-rekan semua. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Dedi Yanuar. Ya, teman-teman bisa panggil saya Dedi atau Mr. Dedi atau Mas Dedi. Ya, untuk perkenalannya apa ya? Saya juga bingung. Mungkin sudah for the record, I've been studying my master degree in Europe. Teman-teman sudah punya pengalaman di Eropa. Kemudian saya diterima di beasiswa negara kincir angin Belanda. Kemudian setelah itu saya juga dapat second scholarship di Belgia. Lalu saya juga dengan European Union Erasmus Plus. Terus apa lagi ya? Ya, saat ini saya itu mengajar sebagai tutor IELTS atau pengajar IELTS dan TOEFL. Juga di sini saya juga akan membantu teman-teman dari Belantika Academy, Ara dan teman-teman. Nanti rekan-rekan semua di sini, insya Allah akan kami berikan sebuah surprise, surprise yang itu akan menunjukkan atau membuat mind blowing ya teman-teman, bahwasanya stigma atau mindset yang hal yang buruk mengenai bahasa Inggris itu akan kita hilangkan. Jadi semua orang mengatakan bahwa Inggris itu sulit, ya, bahasa Inggris itu sulit gitu ya. Ada yang bahkan mengatakan bahwa bahasa Inggris itu bahasa yang munafik. Kenapa? Tulisan dan cara bacanya berbeda gitu, beda dengan bahasa Indonesia. Nah, itu semua adalah stigma-stigma yang negatif. Nah, insya Allah kami akan punya program gitu ya. Program ini akan membuat teman-teman mengakselerasi, mengupdate ya, dan juga mengupgrade, upskilling your English capacity, yang itu pastinya akan sangat bermanfaat dalam ya proses bisnis teman-teman semua gitu. Kenapa? Saya ingin mengatakan bahwa semua proses atau semua hal itu berasal dari komunikasi, teman-teman. The way you deliver communication, because language is not only about that language is also about communication, how you deliver your ideas. Nah, sehebat apapun, sebrilian apapun ideas teman-teman, if you do not master English, if your customer do not understand you, it will be nothing. Jadi mau tidak mau teman-teman itu harus wajib untuk mengupgrade kemampuannya. Terlepas dari umurnya, backgroundnya dan sebagainya, English is a must, teman-teman. Ya, begitu dari saya. Jadi gitu saja. Jadi pertemuan pertama ini kita akan having fun, tidak akan serius-serius, tenang saja. Kita tidak akan belajar sesuatu yang ribet, tapi we're going to display something quite unique because this is English for business. Ya, what is something different from English as ordinary atau English academic gitu ya. Mungkin nanti akan banyak hal-hal yang akan disampaikan oleh Miss Ara berkaitan dengan practical, analytical, the way you deliver your argument, organize your ideas, dan pada akhirnya bisa juga convincing the customers gitu, and you get profit out of it gitu. That's all teman-teman semua. Salam kenal dari saya. You can call me Mr. Dedi. You can contact me anytime, anywhere ya. Dan semoga teman-teman bisa terus upgrade skillnya dan bergabung dengan kita sampai akhir sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Miss Ara. Waalaikumsalam. Oke, thank you Mas Dedi. Itu mungkin perkenalan singkat dari Mas Muhammad Dedi Yanuar. Itu teman-teman salah satu tutor yang bakalan bantuin kita nih untuk belajar bahasa Inggris bersama gitu. Mungkin untuk di awal-awal kita akan belajar dari basicnya dulu dan akan dipandu oleh saya nih untuk hari ini. Oke, next slide. Nah nih,
berhubungan sama kenapa Belantika Academy tiba-tiba nih memberikan salah satu fasilitas baru, yaitu membuat teman-teman jadi semangat lagi untuk belajar ekspornya, yaitu dengan adanya kelas belajar bahasa Inggris bersama gitu. Ini tidak terlepas dengan kedudukan bahasa Inggris itu sendiri. Makanya di sini saya masukin nih, why English is important. Kenapa sih bahasa Inggris itu penting banget, apalagi buat teman-teman yang sedang menjalankan dunia ekspor ini ya. Oke, yang pertama, international trade. Kita tahu ya sama-sama bahwa ekspor ini adalah salah satu bentuk nyata nih teman-teman dari adanya kegiatan perdagangan international trade. Ini adalah salah satu bentuk nyatanya banget nih ekspor ini, karena dengan adanya ekspor artinya kita akan bekerja sama, terus buyer kita, klien kita itu akan berasal dari negara kita sendiri, berasal dari luar negara kita sendiri. Nah, mungkin teman-teman yang udah menjalankan usaha ekspornya mungkin udah pernah dapat buyer yang dari India, mungkin Pakistan atau other country lah ya, yang udah teman-teman kelola nih itunya bisnisnya sendiri. Mungkin teman-teman di sini ada yang bisa share sedikit pengalamannya ketika menjalankan bisnis ekspornya dan sudah mulai menjalin komunikasi nih dengan buyernya. Mungkin ini ada dari angkatan 1 sampai 20 nih. Mungkin dari angkatan 1 sampai 19 ada nggak yang udah pernah menjalin komunikasi dengan buyer atau sampai sukses gitu melaksanakan ekspornya sendiri? Coba teman-teman. Pengen denger nih pengalaman dari teman-teman sendiri. Oke, di sini mungkin ada Bu Endah dari Bali. Gimana, Bu? Ya, halo. Iya, halo Ibu, selamat malam. Ibu, Ibu dari ini, dari Bali, terus dari angkatan pertama ya, Bu ya? Benar-benar. Oke, untuk kegiatan ekspor sendiri, Ibu sudah sukses melakukan kegiatan ekspornya, terus sudah pernah menjalin komunikasi dengan buyer atau gimana tuh, Bu? Kalau untuk berhasil ekspornya sih belum, tapi untuk berapa kali, apa sih namanya? Untuk berapa kali itu gagal 3 kali. Saya udah berusaha tapi belum closing. Oh, oke. Tapi sudah pernah ini Bu ya, ada komunikasi gitu ya sama buyernya. Sejauh ini ada kendala nggak Bu dalam komunikasi sama buyernya gitu? Kebetulan mereka sama dari Australia, kedua Singapura, yang ketiga itu India. Pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Saya bagusnya di ini ya, di nulis. Kalau ngobrol itu nggak perfect. Oke. Nah, ini nih teman-teman salah satu masalah yang kita temui ini. Mungkin ada beberapa teman-teman yang relate juga yang bisa, oh iya ya, saya lebih bagus di tulisan sih. Saya kalau tulisan masih bisa ngerti, tapi kalau ketika speaking, ketika buyernya mulai ngajak berbicara, misalnya nih buyernya pengen video call gitu ya untuk meeting sebentar mengenai bisnis yang teman-teman jalani gitu. Nah, teman-teman mulai kebingungan nih. Nah, makanya Belantika Academy menghadirkan kelas belajar bahasa Inggris sekarang ini. Oke, lanjut. Nah, karena seperti yang saya bilang tadi bahwa English is a dominant language, ini bahasa Inggris adalah salah satu bahasa yang paling dominan dan sering digunakan di mancanegara untuk berhubungan satu sama lain. Makanya penting banget bagi kita sebagai negara yang berkembang, juga kita pengen bekerja sama dengan orang lain, terutama dalam dunia ekspor untuk menguasai soft skill. Salah satunya adalah dalam bahasa. Nah, pentingnya bahasa Inggris ini juga sebagai promotion, teman-teman. Nah, teman-teman kan pasti untuk membuat orang-orang tertarik gitu untuk belanja atau membeli apa yang teman-teman pengen ekspor. Ini misalnya teman-teman menjual barang A gitu ya, untuk promosinya sendiri biar orang lain dari negara lain ngerti, pastinya promosinya dilakukan dalam bahasa
yang mungkin bisa dimengerti juga. Salah satunya adalah menggunakan bahasa Inggris. So that's why English is very important now. Oke, lanjut. Nah, yang keempat itu to connect with your colleagues in business. Nah, untuk menjalin koneksi dengan teman-teman yang ada di dunia bisnis dan juga pastinya dengan buyer atau customer atau klien teman-teman, untuk menjaga komunikasinya tadi seperti yang sudah Mas Dedi bilang katakan tadi bahwa belajar bahasa Inggris itu is not just about the language, tapi juga tentang komunikasinya, message-nya, pesannya yang ada ketika berkomunikasi itu sampai nggak sih sebenarnya ke buyer itu. Makanya kita perlu basic English yang setidaknya itu bagus gitu ya. Jadi kita bisa meminimalisir kesalahpahaman dan juga mungkin penipuan dan lain sebagainya. Okay, for the last one, why English is very important. Yang terakhir itu untuk increasing awareness of business information. Kita sadar ya bahwa banyak sekali informasi-informasi di luar sana yang ada, tapi sayangnya tidak di dalam bahasa Indonesia gitu ya. Contohnya ketika teman-teman pengen cari peluang gitu ya untuk melakukan ekspor di suatu negara A misalnya. Ternyata informasi yang tersedia itu tidak ada yang dalam bahasa Indonesia, walaupun sekarang udah banyak sekali sih sebenarnya fitur seperti fitur terjemah gitu ya yang bisa menerjemahkan page Google itu dalam bahasa Indonesia sebenarnya. Cuman kan ada lebih baiknya kita bisa mengerti gitu ya ketika page tersebut dalam bahasa Inggris, kita tetap bisa mengerti untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya agar kita bisa memperkaya diri juga untuk menambah dan mengembangkan bisnis ekspor kita sendiri. Nah, mungkin untuk sebelum kita masuk ke materi utamanya nih, saya mau tanya dulu nih, teman-teman tadi udah ada yang ngisi pretest belum? Pasti teman-teman yang masuk ke sini udah ngisi pretest dulu kan? Mungkin bisa diaktifin nih teman-teman mikrofonnya, kita saling interaksi di sini. Oke teman-teman, mungkin bisa diaktifkan mikrofonnya. Sudah isi. Oke, udah pada isi pretestnya tadi, soal-soal tadi. Sudah. Soal dari tadi. Saya iya. belum, Mbak. Oh, ada yang belum. Nah, oke, bagi yang sudah nih, gimana tuh tadi pretestnya tadi? Coba kita share. 6 dari 10. 6 dari 10. Terus lanjut teman-teman, yang lainnya gimana? 7 dari 10. Ada yang 7, 50 ada dari yang 10. 6, ada yang 50, ada yang tapi saya lihat tadi ada yang 100. Teman-teman yang benar semua nih. Mana nih? Tadi 4 dari 10. 100. Oh, ada yang 100. Siapa yang 100 tadi? Endah. Oh, Ibu Enda. Oke, Ibu Enda. Oke. Oke, teman-teman yang lain nih yang masih 4, 5 gitu, kendalanya di mana tuh teman-teman? Coba bisa share nih sebelum kita mulai materinya. Hari ini materinya kita very simple. Yang dapat 4, tadi saya lihat juga ada yang 3, 4. Mungkin Mas Kriswanto? Gimana tuh kesulitannya, Mas? Dewi ngerti. Kenapa, Mas? Oke, teman-teman yang lain mungkin yang nilainya di bawah 7 mungkin. Kesulitannya di mana ya, teman-teman? Kesulitannya di kata kerjanya, Mbak. Saya betul 5 dari 10. Oke, nggak apa-apa, Pak Hermawan, nggak apa-apa. Ini kan masih awalan gitu. Makanya teman-teman harus stay tune terus belajar sama-sama di sini karena kabarnya ini pertemuannya bakalan dibuat reguler seminggu sekali. Jadi kalau teman-teman semangat untuk belajar bahasa Inggrisnya, Pak Hermawan nih bisa 100 nanti. Udah nggak bingung lagi soal kata kerjanya. Gimana? Mau kita mulai materinya sekarang, teman-teman? Boleh, Kak. Ya. Oke, good. Oke, let's go. Kita mulai.
Yang paling pertama banget nih, kita hari ini belajarnya fun aja, teman-teman terserah mau makan, lagi sambil tiduran. Yang penting siapkan note-nya, mungkin siapin bukunya biar bisa dicatat kalau ada yang penting-penting. Misalnya apa ya, kata apa gitu yang teman-teman belum pernah dengar sebelumnya gitu. Nah, nih kalau teman-teman dengar tadi dari Ibu Enda ketika speaking, mungkin ada beberapa kendala gitu ya, terutama kalau misal teman-teman tiba-tiba bayarnya pengen video call gitu, atau tiba-tiba pengen Zoom, pokoknya pengen ketemu lah gitu, tatap muka gitu, lewat telepon misalnya atau lewat Zoom. Yang paling pertama banget pasti kita bingung nih kan mau ngapain dulu gitu. Nah, di awal-awal pasti kita kalau ketemu orang baru ngapain ya teman-teman ya? Kalau kita ketemu orang baru nih, bayarnya belum pernah ngobrol sebelumnya. Ngapain tuh Bang Firman biasanya kita? Kenalan dulu, Kak. Perkenalan. Introduction. Makanya namanya materi kita kali ini yaitu introduction. Nah, hari ini kita bakalan belajar introduction Bang Muhammad Ali. Oke, jadi kita hari ini bakalan belajar bagaimana sih cara kenalan gitu ya, secara formal mungkin ya untuk bayarnya ketika tiba-tiba bayarnya pengen video call. Jadi teman-teman kalau bayarnya bakalan telepon lagi udah nggak kaget lagi, terus nggak usah bingung lagi, nggak usah nolak lagi, karena kita udah belajar hari ini. Oke? Siap. Oke, siap. Oke, jadi hari ini kita akan belajar introduction, fokusnya ke greetings dan how to introduce yourself. Greetings and how to introduce yourself. Tahu artinya greetings, teman-teman? Greetings. Salam, good. Jadi bagaimana sapaan lah gitu, sapaan yang sering ada di dalam bahasa Inggris. Oke, terus introduce yourself itu artinya bagaimana cara memperkenalkan diri sendiri. Oke. Oke, lanjut. Untuk greetings. Nah, untuk greetings biasanya yang paling sering itu, walaupun di bahasa Indonesia nih kita sering muncul nih kayak hi, hello. Nah, ini di bahasa Inggris juga ada nih. Tapi biasanya yaitu hello, misalnya nih, hello. Misalnya hello bla 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 bla. Nah, di belakang ini saya tulis hello Mr. or Miss or Mrs. atau bisa nama langsung. Nah, teman-teman udah tahu belum bedanya Mr., Miss sama Mrs? Mungkin Bang Muhammad Ali, apa nih Bang bedanya Bang? Apanya? Itu bedanya Mr., Miss sama Mrs tuh Bang. Kapan kita gunain Mr., kapan kita gunain Miss, terus kapan juga kita gunain Mrs? Kalau Mister biasanya lebih dekat. Lanjut. Kalau Mrs. ya mungkin rekan bisnis. Terus kalau yang Miss gimana tuh Bang Muhammad Ali? Kalau yang Miss ya kurang tahu Mbak. Oke, coba kita tanya lagi sama siapa ya? Pak Hermawan mungkin. Pak Hermawan bedanya Mr., Miss sama Mrs. tuh gimana ya Pak ya? Mungkin kalau Mister lebih ke apa ya, bisnis atau ke tuan kali mungkin. Kalau ke itu lebih yang ke apa atau lebih muda. Kayak lebih muda lah. Oke, good. Oke. Sekarang kita ambil note-nya. Teman-teman siapin catatannya. Oke, bedanya apa sih Mr., Miss sama Mrs? Oke. Jadi Mr. ini Bang Muhammad Ali, Pak Hermawan dan juga teman-teman yang lain itu digunakan untuk manggil yang laki-laki. Nah, ambil kenapa Dek? Pena Dek. Oke. Jadi untuk Mr. ini
MR itu singkatan dari Mister. Jadi kalau kita mau memperkenalkan diri atau pengen nyapa gitu ya sama bayarnya, hello Mister bla bla bla, misalnya Mister Muhammad Ali misalnya ya, Pak Ali gitu misalnya. Hello Mister Ali. Nah, jadi Mister itu untuk yang laki-laki. Oke, udah tahu sekarang bedanya Bang Ali? Ya, sudah. Oke, Mister itu untuk yang laki-laki. Nah, untuk yang perempuan itu ada yang Mrs. yang MRS itu, yang MRS. Mrs. Nah, Mrs. ini tapi khusus Bang Ali dan teman-teman. Kalau Mrs. ini itu untuk sapaan ke perempuan yang sudah menikah. Gitu. Misalnya Mbak Umu Habibah udah menikah belum? Mbak Umu? Sudah. Oke, jadi Mbak Umu ini kita panggil Mrs. Oke, good job. Nah, yang ketiga kalau misalnya nih teman-teman nggak tahu ini bayarnya perempuan, tapi nggak tahu udah nikah atau belum ya kira-kira. Misalnya kayak saya, kira-kira saya udah nikah atau belum ya? Belum daftar. Belum daftar. Jadi kalau teman-teman nggak pasti nih, aduh bayarnya kira-kira udah nikah atau belum ya, panggil Mrs. atau gimana ya, panggil aja Miss yang MS itu. Jadi kalau Mister itu untuk yang laki-laki, kalau kita tambahin S, MRS itu jadi Mrs. itu untuk panggilan yang perempuan tapi yang sudah menikah. Tapi kalau teman-teman nggak tahu bayarnya ini perempuan tapi nggak tahu udah nikah atau belum, pakai aja yang MS terus sebut namanya. Gimana, udah paham teman-teman? Yes. Udah. Good job. Jadi kita contoh ini misalnya, hello Mr. Ali. Hello. Sebut dong sayanya siapa? Hello siapa? Hello Miss Jamara Gita. Oke, hello Miss Ara, good job. Lanjut lagi misalnya, hello Miss, siapa yang belum nikah ya di sini ya, yang perempuan? Misalnya, ya sebut saya aja lah ya, hello Miss Ara, misalnya gitu. Terus yang udah nikah misalnya, hello Mrs. Habibah atau Mrs. Umu Habibah. Halo? Hello tuh. Hello tuh, oke, good. Nah, selain kata hello, teman-teman pasti sering dengar nih. Selain kata hello, ada kata good, bla bla bla. Misalnya good morning, good afternoon, good day, atau good evening. Ini kalau misalnya di bahasa Indonesia tuh kayak selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam gitu. Nah, kalau di bahasa Inggris itu ada good bla bla bla. Yang pertama, coba dibaca bareng-bareng teman-teman, itu ada good apa? Good morning. Good morning. Ada good morning. Good morning itu artinya apa? Selamat pagi. Selamat pagi. Cantik. Good job, selamat pagi. Selamat pagi. Misalnya, selamat pagi Mr. Firman, atau selamat pagi Miss Ara, selamat pagi Mrs. Umu Habibah gitu. Untuk selamat pagi bahasa Inggrisnya good morning. Good morning. Good morning. Oke, take note, catat. Oke, selamat pagi itu good morning. Tapi kalau kita ngomong sama buyernya itu dari siang sampai sore misalnya gitu, kita pakai good afternoon. Kita pakai apa teman-teman? Good afternoon. Good afternoon. Oke, good afternoon itu kira-kira dari siang sampai sore deh. Terus ada lagi nih, kalau jam 12 siang itu teman-teman bisa pakai good day. Pakai apa? Good day. Pakai good day. Good day, tapi bukan yang kopi ya. Ini kopi ada memang good day, tapi ini yang ini ya, sapaan dalam bahasa Inggris yaitu good day. Jadi kalau untuk jam 12 siang pakai good day nggak masalah. Pakai good afternoon pun juga nggak masalah. Yang terakhir ada good evening. Good evening itu selamat apa teman-teman? Sore. Selamat sore. Selamat malam. Selamat sore sampai selamat malam. Oke. Tapi coba teman-teman perhatikan ini.
Ada good morning, ada good afternoon, ada good day, ada good evening. Ada satu good yang nggak saya masukin nih di sini. Good apa kira-kira Bang Firman? Good night. Good night. Good job, Mas. Yes, good night. Kenapa? Nggak ada good night. Kenapa kira-kira good night nggak saya masukin ya di sapaan? Kita selamat tidur. Karena sudah ada good evening. Nah, jadi good night itu walaupun artinya selamat malam, itu bukan untuk sapaan, tapi untuk kayak perpisahan. Bener tadi tuh, untuk selamat tidur misalnya. Misalnya Mas Firman nih, lagi ngobrol sama bayarnya bla 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 bla, terus sudah selesai pembicaraannya, baru mau bilang misalnya untuk selamat malam, oke, good night Mr. Kriswanto misalnya. Terus atau good night Miss Ara atau good night Mrs. Ummu Habibah gitu. Udah paham teman-teman? Yes. Ya. Yes. Oke, jadi Paham. Oke, jadi kalau selamat pagi ada apa? Coba sebutin. Good Good morning. morning. Ada good morning. Kalau selamat siang sampai sore ada apa? Good afternoon. Ada good afternoon. Terus kalau selamat siang tapi jam 12 ada apa? Good day. Good day. Ada good day. Terus selamat malam atau sore sampai selamat malam itu apa bahasa Evening. Inggrisnya? Good evening. Evening. Oke, good job. Oke, kita lanjut lagi. Nah, biasanya kalau kita nyapa orang nggak mungkin kita cuma bilang, iya selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Pasti kita nanyain kabar juga kan? How are you? Benar, Are you? kita pasti nanyain kabar juga. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu apa kabarnya? Itu bahasa Inggrisnya adalah how are you? How are you? Terus bisa teman-teman ikutin kayak tadi Mr. atau Miss atau Mrs. terus atau namanya langsung pun nggak apa-apa karena dalam bahasa Inggris nggak apa-apa sebenarnya kita nyebutin nama orang langsung walaupun secara look, secara umur itu mungkin lebih tua daripada kita, it's okay, doesn't matter. Kalau dalam bahasa Inggris ya, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin agak kurang sopan, tapi kalau dalam konteks penggunaan bahasa Inggris it's okay karena di budaya mereka itu nggak ada yang seperti itu kayak honorific atau bentuk hormat kayak bapak gitu-gitu sebenarnya nggak masalah sebenarnya, tapi kalau untuk formal lah biar kita tetap sopan gitu kita panggil aja lah tetap Mr., Miss atau Miss. Yes. Oke, jadi untuk apa kabar itu bahasa Inggrisnya adalah how are you? Nah, kalau misalnya saya nanya nih ke Mas Fitra, saya nggak tahu ini Mas Fitra atau atau Mbak Fitra ini yang ada di Solo, how are you? Bla 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 Fitra, saya nggak tahu soalnya Mr. atau Miss atau Mrs. ini. Kita jawabnya. I'm fine. I'm fine. Ada itu jawabannya. Nah, tapi selain I'm fine, itu ada beberapa pilihan juga nih kalau teman-teman mau jawab. Yang pertama ada I'm good atau saya baik gitu. Atau yang kedua ada I am very well atau saya baik-baik aja nih. Terus yang ketiga ada I'm doing good. Jadi teman-teman ambil aja, pilih aja yang mana. Ini template aja teman-teman kalau ditanya how are you, misalnya teman-teman ditanya sama bayarnya atau teman-teman pengen jawab saya baik-baik aja gitu. Ini template yang bisa teman-teman pakai. Ada I'm good, I'm very well, I'm doing good. Terus jangan lupa tambahin thank you atau terima kasih. Oke, jadi kita coba nih. Misalnya saya tanya siapa ya? Mas Mahfud Afan, Kalimantan Tengah. How are you, Mr. Mahfud? Good night, Mr. Mahfud. Jangan gitu dong, Bang Ali. Coba lah Mas, Bang Ali lah yang saya tanya nih. How are you, Mr. Ali? I am fine. I'm fine. Coba pakai yang saya kasih tuh. Pilih salah satunya. I'm good. I'm good. Terus? I'm good terus? I'm good. Thank you. Thank you. Nah, setelah ngomong terima kasih, Mas Ali tambahin lagi. Masa kita udah nanyain orang kabar, misalnya kita ditanya orang kabar nih, ya kan?
Saya nanya, Bang Ali, kabarnya gimana Mas? Masa cuma berhenti gitu aja? Ketika Mas Ali udah jawab, pasti Mas Ali tanya balik kan, kayak, kalau Mbak gimana Mbak kabarnya gitu kan? Nah, bahasa Inggrisnya ini Mas, dan teman-teman yang lain. What about you? What about you? Jadi kalau ditanya, misalnya, how are you Mr. Ali? I'm good. Terus Mr. Ali-nya nanti jawab, what about you? Nanti saya jawab lagi, oh I'm good too, thank you. Gitu. Coba kita praktekkan nih. Saya mau dengar suaranya siapa ya? Oh, ada Mas Fisral dari Jambi. Coba saya tanya. Good evening, Mr. Fisral. How are you today? Good evening, Miss. I'm good, thank you. What about you, Miss? Oh, I'm good too, thank you. Oke, kita lanjut lagi. Misalnya sama Mas Firman. Mas Firman dari Aceh ya, Mas? Ya, Miss. Oke, dari Aceh. Hanya kurang, Mas. Jadi saya kayak Aceh gitu. Oke. Good evening, Mr. Firman. How are you today? I'm very well. I'm very well. What about you? What about me? I'm doing good, thank you. Nah, gimana teman-teman untuk greeting bagian nanyain kabar? Udah paham belum? Udah dicatat belum? Udah. Oke, good job. Kita lanjut lagi. Ini ada optional. Tahu teman-teman artinya optional? Pilihan, good. Jadi teman-teman terserah mau masukin ini atau enggak. Tapi kalau dalam yang formal mungkin bisa kayak dalam situasi ketemu buyer for first time untuk pertama kali nggak apa-apa nih kalau teman-teman mau pakai. Yang pertama tuh teman-teman jangan lupa ketika kita ngenalin diri atau lagi ngajak orang ngobrol gitu untuk pertama kalinya nih kita kasih apa ya kayak ucapan terima kasih gitu. Yang di sini kalau saya contohinnya ucapan terima kasihnya tentang waktu yang sudah diluangin sama klien atau buyer kita atau lawan bicara kita gitu. Mungkin kita bisa baca bareng-bareng. Hidupin aja nggak apa-apa mikrofonnya. Kita baca bahasa Inggrisnya bareng-bareng dari first of all sampai titik. Yang bagian ucapan. Saya hitung. 1, 2, 3. First of all, I say Thank you very much for your time, and this is an honor for me to talk with you. Oke, very good. Nah, coba saya bacain ulang ya. Untuk teman-teman yang mau mungkin ngucapin terima kasih gitu ya kepada kliennya atau bayarnya yang udah ngeluangin waktu, kita bisa bilang gini. First of all, I say thank you very much for your time. And this is an honor for me to talk with you. Jadi teman-teman coba lihat kata HONOR di situ. Kelihatan kan? Bacanya itu honor. Ya, Honor. Bacanya apa teman-teman sekali lagi? Honor. Honor. Good job. Kalau teman-teman pikir kepanjangan mau ngapal segitu, ya udah ucapin aja yang saya garis bawah itu. First of all, I say thank you very much for your time. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas waktu Anda gitu. Gimana? Udah paham teman-teman yang ucapan terima kasih? Mungkin bisa digunain lain waktu kalau ketika lagi having call sama bayarnya. Paham. Oke, kita masuk yang kedua nih. Teman-teman ngerasa ini nggak pede nggak ketika ngomong bahasa Inggris ketika ditelepon sama bayarnya? Iya. Yes. Nah, Kalau ditelepon enggak, kalau ketemu grogi. kalau ketemu grogi. Oke, nggak apa-apa. Ini kita terserah sih. Ini mau situasinya pas lagi teleponan atau lagi langsung nggak apa-apa nih. Ini sama aja gitu pengaplikasiannya. Jadi kalau teman-teman ngerasa kayaknya bahasa Inggris saya nggak bagus-bagus banget deh kalau ngobrol, tapi saya mau pengen ngasih tahu dulu nih ke buyer saya atau ke klien saya kalau bahasa Inggris saya ini agak kurang bagus gitu ya. Tapi teman-teman harus tetap percaya diri loh. Nggak boleh enggak. Kita kan udah belajar sama-sama di sini. Jadi gunain aja apa yang udah teman-teman tahu. Sebisa mungkin teman-teman
paksa diri teman-teman untuk ngomong dalam bahasa Inggris, apalagi udah dikasih informasi-informasi seperti ini. Nah, teman-teman kalau misalnya nggak bisa ngomong bahasa Inggris, nggak pede sama bahasa Inggrisnya, teman-teman bisa kasih tahu nih ke buyernya kayak gini. I'm sorry if my English is not that Good. not good. Oke, jadi I'm sorry if my English is not that good, itu artinya adalah I'm sorry apa teman-teman? Mohon maaf. Mohon maaf. Jika bahasa Inggris saya nggak begitu Bagus. Terus kalau mau panjang-panjangin dikit lah itu conversationnya atau percakapannya, bisa teman-teman bilang gini, I'm sorry if my English is not that good, but I hope we can understand each other. And if you don't mind, anytime I do not understand, I'm going to ask you directly. Kira-kira ngerti nggak teman-teman kalau sepanjang itu? Ngerti. Nah, masih paham kan? Berarti masih mudah dong ini. Harus bisa dong, harus pede dong gunain bahasa Inggrisnya. Jadi ini kalau diartikan secara harfiah nih, saya minta maaf ya sebelumnya kalau bahasa Inggris saya itu kurang bagus gitu. Tapi saya hope itu harap kita bisa ngerti nih satu sama lain. Dan kalau if you don't mind itu artinya kalau kamu tidak masalah ketika saya tidak mengerti apa yang kita bicarakan nih, saya akan bertanya kepada kamu secara langsung. Tapi kalau itu kepanjangan, bilang aja I'm sorry if my English is not that good. Paham teman-teman? Yes. Kita masuk ke next slide. Kita masuk ke bagian introduce yourself atau memperkenalkan diri sendiri. Memperkenalkan teman-teman nih, gimana ya? Awal mulanya setelah sudah greeting, sudah menyapa bayarnya, dari mulai apa tadi teman-teman kita punya? Yang pertama ada hello, terus yang kedua good bla bla bla, good morning, good evening, good afternoon, good day, ya kan? Terus yang ketiga kita nanyain keadaan atau kabarnya dulu, barulah kita masuk memperkenalkan diri. Gimana caranya? Satu, mulailah dengan mengucapkan. Coba dibaca bareng-bareng. Let me introduce myself. Let me introduce myself. Artinya adalah izinkan saya memperkenalkan diri saya. Oke, jadi misalnya ini Miss Ara nih mau memperkenalkan diri untuk mulai sebelum ke nama, umur dan lain sebagainya. Misalnya saya jembatannya ini nih kata-katanya. Let me introduce myself. Atau kalau bahasa Indonesianya izinkan saya memperkenalkan diri saya gitu. Terus lanjut yang kedua, kalau misalnya nggak mau pakai yang ini, kita punya pilihan yang lain. Ada apa teman-teman yang kedua? Coba dibaca bareng-bareng. I would like to introduce myself. Oke, cara bacanya gini. I would like to introduce myself. I'm sorry. I would like to introduce myself. Nah, kalau artinya ini kurang lebih sama. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Jadi I itu saya, would like itu ingin, terus introduce itu memperkenalkan, terus myself itu baru diri saya. Yang terakhir kalau nggak mau pakai satu atau dua, kita punya yang ketiga lagi, pilihannya banyak ini. Yang ketiga ada I'm right here to introduce myself. Saya di sini untuk memperkenalkan diri saya. Oke, coba kita baca bareng-bareng dari yang awal. 1, 2, 3. Let me introduce myself. Oke, yang kedua. I would like to introduce myself. Good. Yang terakhir. I right here to introduce myself. Mantap. Good job. Kita masuk
cara memperkenalkan diri selanjutnya. Kalau kita udah ngomong kayak gitu, biasanya apa yang pertama kali kita omongin nih? Yang kita kenalin apa dulu nih? Nama. Nama pastinya, benar. Nama. Lanjutkan dengan My name is. My name is. Oke, my name is. Coba sebutin namanya masing-masing. My name is. My name is Popo. Ya bener dong. My name is. My name is Hermawan. My name is Kriswanto. Lanjut, My name is Umu Habibah. Lanjut lagi, my name is. Saputra. Hermawan. My name is Fitra. Lanjut lagi, my name is. My name is Firman. My name is. My name is Bayu Rifai. Oke, Bayu Rifai. Lanjut lagi. Nah, kalau my full name is itu artinya apa, teman-teman? Nama lengkap. Nama lengkap. Nama kepanjangan. Nama Nama lengkap. lengkap. Saya adalah. Oke, nama lengkap saya tadi siapa? Nama lengkap saya adalah Umu Habibah, but you can call me Umu. Oke, good job. Misalnya kayak saya ya, my full name is Cemara Gita, but you can call me Ara gitu. Nah, coba teman-teman praktekin ya bagian kedua. My full name is bla bla bla, but you can call me bla bla bla. My full name is Firman, but you can call me Firman. Oke. Bukan ini, my full name is Firman, but you can call me baby, bukan? My full name is Hermawan, but you can call me Popo. Kenapa? Oke, yang lain mungkin jangan malu-malu dong. Kita kan di sini belajar bareng-bareng. My full name is Kriswanto, but you can call me Chris. Oh, keren banget bang, namanya bang, Chris. Coba yang lain, misalnya siapa ya? Bang Zainal, coba my full name Hello. is. Hello. Yes. Kenapa? My Oke, name lanjut. is Maiferi Yohan Wijaya, but you can call me Fair. Oke. Lanjut. I am bla 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 years old. Kira-kira ini ngomongin apa setelah nama? Umur. Oke, everyone. Can you guess my age? Teman-teman bisa tebak nggak umur saya berapa? 21. 5. 25. 21. Yang benar saya kasih hadiah nih. 23. I'm 17 years old. Teman-teman ingat tadi saya bilang saya masih kuliah loh. 19 ya? 20. Wow. I am 36. 22. Nah, yang benar I am 21 years old. Saya baru 21 tahun. Nah, Sama. Kenapa nggak percaya gitu, Mas? Aduh, Mas nih. Ya, saya 21 tahun tapi insya Allah tahun ini 22. Jadi setelah nama kita, kalau misalnya teman-teman nggak kasih tahu juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau mau kasih tahu umurnya, I am 21 years old misalnya. Coba misalnya Bang Rahayu Pangestu, berapa umurnya Bang? Coba I'm 27 years old. Oh, 27. Oke, lanjut. I am living in, or I live in, or I'm from, or I come from. Ini kira-kira mengenai apa nih? Alamat. Tempat tinggal. Wow, mantap. Tempat Tinggal. Saya tadi sudah nyebutin saya tinggalnya di mana. Kira-kira saya bakalan nyebutin apa? I'm living in
Jambi. I am Jambi. living in Jambi, or teman-teman terserah mau pilih yang mana. Kalau I'm living in itu artinya saya sedang tinggal. Kalau I live in itu saya tinggal. Kalau I'm from itu artinya saya dari. Kalau I come Dari. from itu artinya saya datang dari. Misalnya saya mau bilang I'm from Jambi. Coba Mas, siapa lagi ya? Saya panggil ya. Mas Imam Fauzi dari Batam. Mas, coba. Jangan malu-malu, Mas Imam. Aduh. Oke, kita lanjut. Coba ke Mas Indra. Atau ada yang mau coba nih? Dari sebutin nama, umur, sama tempat tinggalnya. Siapa yang mau coba? Ada yang mau coba mungkin teman-teman? My name is Ummu Habibah. My full name is Ummu Habibah, but you can call me Habibah. I'm 24 years old. I'm living in Bengkulu. You are living in Bengkulu right now? From datang dari Kaur. Oh, Mbak Umu dari Bengkulu. Oke, good job. Coba yang lainnya, saya mau dengar suara teman-teman yang lain. Coba saya, Miss. Oke, silakan Pak Hermawan. Name is Hermawan. My full name is Hermawan. What you can call Popo. I'm 30 years old. I'm still in Karawang. Oke, good job. Coba satu orang lagi, saya mau dengar teman-teman yang lain. Teman-teman. Yang lain dong. Siapa lagi nih? Aku deh, aku mau coba. Coba, angkat tangannya aja atau raise hand di Zoom-nya akan bisa tuh. Atau langsung hidupin itunya juga bisa, nggak apa-apa, langsung. Oke, saya ya, Miss. Ya, oke, lanjut, Mbak. Let me introduce myself. My name is Ika. You can call me Ika. I'm 36 years old. I'm come from in Solo, West Sumatra. I'm living in Bengkulu City. Oke, good job. Mbak dari Bengkulu, Mbak ya? Iya. Oke, salam dari Jambi, Mbak. Salam juga, Mbak. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, di sini udah pada punya usaha ekspornya masing-masing belum? Sudah. Ada, belum closing. Nggak masalah, yang belum closing nggak masalah. Saya mau tanya ini, yang paling terakhir itu my company's name is, itu artinya apa teman-teman? Nama perusahaan. Nama perusahaannya. Coba siapa yang udah punya usaha sendiri? Saya sudah. Nah, coba diperkenalkan usahanya apa itu, nama perusahaannya? Siapa dulu nih, Miss? Terserah. Hidupin aja mikrofonnya. Company name is CV Agora Trade Indonesia. Ulang lagi, Mas, suaranya. My company name is CV Agora Trade Indonesia. Oke, bergerak di bidang apa tuh, Mas? Spices and coconut. Spices and coconut. Oh, spices and coconut. Yes. Oke. Yes, Nick. Good job. Lanjut lagi teman-teman yang lain. White. Yang udah. On. Ginger and glove. Kalau Mbak Putri udah punya usaha belum, Mbak, di ekspor ini? Oke, mungkin ada yang teman-teman masih dari Jambi.
Atau siapa ya yang hidupin kameranya, mungkin saya panggil ya. Oh, Mbak Rahayu, kenapa Mbak Rahayu? Tidak apa-apa, tadi katanya kan suruh introduce myself, tadi angkat tangan. Oke, coba yang Mbak udah punya ini nggak, company sendiri nggak? Belum, oke. Kita lanjut ya ke berikutnya. Tapi kalau teman-teman bisa lihat itu ada di atasnya ada I work at atau I work as. Jadi teman-teman kalau belum punya company misalnya gitu, teman-teman bisa ini sih apa namanya, bisa ngomong aja teman-teman lagi kerja apa. Misalnya saya kan teacher misalnya ya. Saya bisa bilang I work as a teacher. Saya bekerja sebagai guru. Coba kita tebak-tebakan profesi lah nih. Kita kan sedang ngomong English for business nih kan. Coba saya tanya, kalau teman-teman tahu ini apa ya? Kalau pilot itu bahasa Inggrisnya apa teman-teman? Pilot. Pilot. Terus kalau ini, Memang saya menyampaikan cerita pemadam kebakaran. Fire rescue. Fireman. Fireman. Rescue. Kalau suster. Sister. Nurse. Oke. Terus juga kalau misalnya itu yang suka jagain anak bayi itu apa namanya? Babysitter. Baby apa teman-teman? Babysitter. Babysitter. Yang benar baby sister atau babysitter? Babysitter. Oke, dengerin saya. Yang benar itu adalah babysitter, bukan baby sister. Kalau baby sister artinya kakaknya bayi. Baby sitter. B-A-B-Y spasi S-I-T-T-E-R. Oke, babysitter. Oke. Apa lagi ya? Apa ya? Terakhir. Anda. Kenapa? Ya, dokter, ada businessman. Oke, lanjut. Nah, ini ada 2 orang, laki-laki dan perempuan. Kira-kira kita bakal ngapain nih? Tanya jawab. Dialog. Ada foto laki-laki sama perempuan nih, bule. Ini kira-kira kita bakal ngapain nih? Dialog. Oke. Jadi, saya mau salah satu dari teman-teman berdialog sama saya. Ada yang ready? Coba. Siapa yang mau coba? Kalau yang mau coba, komen atau raise hand-nya aja, nggak apa-apa? Hermawan. Pak Hermawan semangat banget nih. Gimana teman-teman, nggak apa-apa Pak Hermawan dulu? Lanjut. Boleh Kak. Oke, lanjut. Kita bakalan berdialog sama Pak Hermawan. Oke, Pak Hermawan, let's see the example. Artinya apa teman-teman? Let's see the example. Lihat contoh. Lihat contohnya. Jadi Pak Hermawan di sini ada yang laki-laki sama yang perempuan. Jadi saya akan berperan sebagai buyer. Nah, Bapak akan berperan sebagai yang menjual barangnya nih, yang mau ngakuin ekspornya. Bapak yang laki-laki dan saya yang perempuan. Sudah ready Bapak? Are you ready? Yes, I'm ready. Okay, good. Let's start in 1, 2, and 3. Ya, teman-teman yang lain mungkin bisa mute dulu biar Pak Hermawannya kedengaran suaranya. Oke, Pak Hermawan, lanjut. Good morning, Miss Catherine. How are you today? Good morning, Mr. George. I'm fine, thank you. What about you? Thank you.
Okay, Miss Catherine, first of all, I say thank you for your time today. All right, Miss Catherine, let me introduce myself first. My name is Stephen Josh, but you can call me Josh. Now I am 25 years old. Currently, I'm living in Yogyakarta, Indonesia. But Miss Catherine, here I want to let you know something. My English is not that good. So if I have any question and if you don't mind it, might I ask your lesson? Oh, sure, Mr. George. You may ask me if you have any problems. Tell a little bit about my company. So, my company name is Bumbu Indonesia. The main focus our company is in the field of cooking spices. I have been starting to run this business since 3 years ago, and we have shipped our product to 5 countries in total. Oh, that is very interesting, Mr. George. Oke, mungkin tepuk tangan dulu untuk Pak Hermawan, teman-teman semuanya. Okay, thank you. Thank you very much. Oke, thank you. Oke, teman-teman, nyimak nggak tadi percakapan antara buyer sama yang lagi melakukan ekspor ini? Coba saya tanya nih, siapa nama yang laki-laki ini tadi? Mr. Stephen Josh. Mr. George. Mr. George, bagus. Ada yang nyimak tuh dari tadi. Coba kita artiin bareng-bareng ya. Oke, let's see. Oke, kita lihat dari awal. Bentar. Oke. Good morning, Miss Catherine. How are you today? Artinya apa? Selamat pagi, Mr. Catherine. Apa kabar Apa kabar dengan hari ini? Oke, let's see. Itu bukan Mr. tapi MS. Miss. Mr. Good morning, Miss Catherine. How are you today? Selamat pagi, Miss Catherine atau Ibu Catherine. Gimana kabarnya? Terus Miss Catherine-nya jawab? Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana denganmu? Oke, good. Lanjut lagi. Saya baik juga. Terima kasih. Oke, terus lanjut. Oke, pertama saya first of all, okay, Miss Catherine, first of all, I say thank you for your time today. Yang tadi itu. Oke, Ibu Catherine, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktunya hari ini. Today itu apa artinya? Hari ini. Hari ini. Kalau besok? Tomorrow. Kalau kemarin? Yesterday. Kalau 2 hari yang lalu? 2 days ago. 2 days ago. Good. Lanjut. Alright, thank you, Miss Catherine. Let me introduce myself first. Artinya, oke, terima kasih, Miss Catherine. Saya akan memperkenalkan diri. Oke, lanjut. My name is Stephen George. Nama saya Stephen George. Anda panggil George. Saya berumur 25 tahun. 25 tahun. Oke, currently I'm living in Yogyakarta, Indonesia. Apa artinya tuh? Saya tinggal di Yogyakarta, Indonesia. Mantap. Lanjut. But Miss Catherine, here I want to let you know something. Artinya? Tetapi Ibu Catherine di sini saya. Catherine,
Saya ingin Saya memberitahu mau Anda memberitahu kamu tentang kamu. sesuatu. Oke. Good. Apa yang mau dia kasih tahu? My English is not that good. So if I have Bahasa questions, Inggrisku and if you tidak don't mind, terlalu bagus. Saya Tapi bagus, tetapi saya so itu jika Tetapi jika saya mempunyai pertanyaan dan jika bisa- kamu tidak keberatan, bolehkah saya menanyakan kamu nanti kemudian? oh betul later itu kemudian. Iya. Oke, lanjut. Terus Miss Catherine-nya ngomong, oke, oh sure Mr. George, you may ask me if you have any problems. Nggak apa-apa, Mr. George. Tentu aja kamu bisa tanya ke saya kalau ada masalah. Oke, perhaps I'm going to tell a little bit about my company. Apa artinya perhaps? Mungkin. Jadi perhaps. Harapan. Iya, perhaps itu mungkin. Mungkin I'm going to tell. Apa artinya itu? I'm going to tell. Saya akan tahukan sedikit tentang perusahaan saya. Okay, good. So my company's name is Bumbu Indonesia. Jadi nama company-nya atau nama perusahaannya apa? Bumbu Indonesia. Bumbu Indonesia. Apa yang dia jual? Coba dilihat. Gula. Gula. Coba tuh dibaca tuh. Apa? Bumbu masak. Bumbu masak. Apa bumbu masakan tuh apa bahasa Inggrisnya? Coba. Cooking spices. Cooking spices atau sebutin spices juga nggak apa-apa. Lanjut. Ambil plastiknya. Udah berapa lama dia ngejalanin ininya bisnisnya? 3 tahun yang lalu. Since 3 years ago udah jalanin bisnisnya selama 3 tahun terus, and we have shipped. Itu artinya apa? We have shipped. Mengirim. Produk kami ke 5 negara, totalnya ke 5 negara. Oke, good, very good. Oke, gimana teman-teman? Sudah paham nih percakapan antara Mr. George sama Miss Catherine? Yes. Oke. Sebelum kita ke next slide, saya punya a little game. Saya punya game sedikit nih. Oke, mungkin yang di angkatan 20 sudah pernah ngeliat games ini. Kita bakalan main sambung kata. Tapi kali ini sambung katanya pakai bahasa Inggris. Kalau di sebelumnya itu waktu saya masuk ke angkatan 20 pakai bahasa Indonesia. Tapi hari ini kita bakalan main dengan bahasa Inggris. Oke. Cara mainnya, gamesnya itu namanya adalah fokus ke huruf terakhir. Apa nama gamesnya teman-teman? Fokus ke huruf terakhir. Fokus ke huruf terakhir. To the last letter. Fokus to the last letter. Oh iya, mantap. Fokus to the last letter. Good. Jadi misalnya temanya adalah benda dan bendanya adalah book. Ini apa teman-teman? Book. 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 What is the last letter of book? Apa huruf terakhir dari book? K. Huruf K kan? Yes. Nah, huruf K. Teman-teman, kalau misalnya saya bilang, misalnya Ibu Kasmawati dari Banten, misalnya gitu. Saya bilang book. Ibu Kasmawati Banten harus sambung lagi katanya dengan benda yang hurufnya depannya huruf K, tapi dalam bahasa Inggris. Coba kira-kira apa, Bu? Minggu. Apa? Apa ya kira-kira? King. Kurt Cobain. King. Yang pakai K bukan C. King. King, ya bisa King. Oke. Sudah ngerti cara mainnya? Yes. Oke, good. Yes. Oke. So the topic is fruit. The topic apa topiknya? Fruit. Buah. Fruit. Banana. Buah-buahan. Belum. Saya sebutin nanti, tenang. Oke. Temanya adalah fruit, okay? Remember, our topic is food. Fruit, I'm sorry.
And the first word is apple. E. Oke. Gak usah deh, itu susah deh kayaknya. Apa ya? Ya nggak apa-apa deh. Apple deh. Banana. Lihat fokus itu, lihat huruf terakhirnya apa? Apple huruf terakhirnya apa? E. Coba cari buah-buahannya depannya E. Apa ya? Ya. Apa kira-kira? Pak, bahasa Inggris. Apricot. Apricot. Pakai E bukan apricot tuh. No. Coba yang lain deh. Coba saya mulai dari yang paling mudah aja lah. Banana. Oke, banana apa? Apple. Apricot. Terus Alpukat. apa lagi? Avocado ya, benar bahasa Inggrisnya avocado. Terus lanjut. Pineapple. Kenapa pineapple? Yang depannya Orange. Kalau susah kayak gitu ya udahlah kita ini aja deh. Kita dari huruf depannya aja. Coba misalnya teman-teman mention kata benda ya, kata benda. Benda yang huruf depannya P. Pineapple. Oke, boleh lah benda. Apa lagi? Picture. Terus picture. Terus nih. Pine. Cat pine. Good. Paint. Paint. Yes. Okay, good. Okay. Picture. Kalau benda, ini kata kerja lagi, kata kerja. Tahu kan kata kerja teman-teman? Verb? Yes. Yang dimulai dari huruf W. Working. Walk. Terus apa lagi? Walking. Washing. Jalan. Walk. Kalau jalan tuh walk. Iya, walk bener. Nggak pakai L ya Pak ya sebutinnya ya? Ya. Iya, L-nya silent ya. Jadi walk itu dibacanya walk. Oke, the last kata kerja yang huruf depannya S. Tadi. Swim. Sing. Oke, good. Oke, kita mungkin masuk yang ke terakhir. Oke, let's see what we got here. Yang terakhir ada extra bonus. Apa ini artinya teman-teman? Extra bonus. Bonus tambahan. Bonus tambahan. Oke. Apa bonus tambahannya? Di sini saya tulis vocabulary. Artinya apa teman-teman? Kosakata. Nah, silahkan siapin catatannya karena kosakata ini berhubungan sama dunia ekspor. Jadi silakan disiapin catatannya. Oke, ada 10 kosakata yang saya kasih hari ini cuma-cuma nggak saya charge di sini. Ada 10 vocabularies tentang dunia ekspor juga bisa ini. Yang mungkin kita sering temuin ketika ngomongin ekspor. Yang pertama ada apa teman-teman? Trade. Artinya apa? Perdagangan. Terus teman-teman pasti yang kedua sering dengar pajak kan? Yes. Yes, what is pajak in English? Tax. Okay. Next, what is mata uang in English? Currency.
Currency. Currency. Okay. Next, what is bernegosiasi di dalam bahasa Inggris? Negotiation. Negotiate. Negotiated. Negotiate. Oke, untuk barang-barang bahasa Inggrisnya apa? Goods. 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 Terus mengirimkan, what is in English? Ship. Ship. Oke. Exported. Exporter. Terus pengiriman? Shipment. Terus ada bea cukai. Customs. Terus yang terakhir ada persetujuan, bahasa Inggrisnya? Agreement. Good job. Udah dicatat teman-teman semuanya? Udah. Kenapa saya suruh catat? Karena in the next meeting, sebelum kita mulai meetingnya, dan besok kita bakalan belajar lebih serius lagi. Kalau ini kan masih basic English banget, teman-teman kayaknya udah pada pinter nih untuk bagaimana cara memperkenalkan diri yang baik. Terus juga beberapa vocabulary juga teman-teman familiar dengan yang udah saya sebutin dan saya tampilin juga. Jadi 10 kosakata ini teman-teman kira-kira udah ada yang hafal belum? Belum. Nah, kalau bisa di next meeting teman-teman hafalin 10 ini karena bakalan saya coba tanyain. Misalnya bahasa Inggrisnya pajak apa? Bagian, misalnya gitu. Sebelum kita mulai kelas, gimana? Setuju teman-teman? Setuju. Oke. Jadi kali ini saya punya 2 tugas. Tugasnya very simple. The first, teman-teman harus hafalin 10 ini untuk di next meeting. Terus yang kedua, teman-teman harus sudah percaya diri untuk memperkenalkan diri teman-teman pakai bahasa Inggris. Nanti saya akan pilih secara random dari teman-teman yang join sudah di dalam Zoom. Dan saya minta misalnya Pak Hermawan, please introduce yourself in English. Besok harus sudah siap, oke? Oke. Kayaknya itu aja nih hari ini pembelajarannya. Gimana teman-teman? Masya Allah. Senang. Seru, Miss. Masya Allah, very, very good and happy. Very interesting. Miss, where are you? Okay, I'm sorry everyone. Saya tadi ada itu urusan sebentar. Gimana teman-teman? Semuanya tadi? Very happy. Very happy. Terus kira-kira teman-teman makin confident nggak, makin percaya diri nggak ngomong bahasa Inggris besok? Kadang-kadang lucu. Ya. Jadi besok-besok kalau udah ditelepon bayarnya disuruh memperkenalkan diri, jangan malu lagi ya teman-teman, oke? Oke. I want to ask something to Mr. Hussein Shah in Singapore. Yes. Are you working now? Is it okay? Yeah. What time is it there? It's 1 hour earlier than Indonesia. It's about 10:05 p.m. Okay. What do you think about our class today, Mr. Hussein Shah? Maybe for Singapore citizen, English is not something new because English is the second language or the first language, I don't know. But for Indonesian, it is still in the second language. So that's why we are teaching English here because we realize that people still confused about English. They have many questions about English, and English is very important for them. So that's why we are teaching English now. So what do you think about our class today, Mr. Hussein? Okay, basically this is so-called a basic kind of English, where you how basically gonna converse with the other party or the other in the other countries. So basically, for basic beginners, this should be the way. Good job. Good job.
Oke, thank you, Mr. Husin ya, tuh teman-teman. Jadi mungkin kalau bagi teman-teman kita yang ada di Malaysia, Singapore, English is not something new. Itu bukan hal yang baru lagi buat mereka, karena English itu di sana, bahasa Inggris itu adalah bahasa kedua. Sedangkan kalau di Indonesia itu kita masih bahasa asing. So that's why we need to learn English. Gimana teman-teman kalau kita buat pertemuannya rutin setiap minggu, teman-teman mau tetap ikut minggu depan? Siap. Sama. Ya, mau dong. Oke, minggu depan kita It's bakal okay. bahas yang lebih complicated. Teman-teman mungkin pernah dengar soal tenses? Yes. Yes. Jadi, mulai minggu depan kita bakalan belajar soal tenses. Oke, I think that's all teman-teman dari kelas kali ini. Mungkin ada beberapa orang yang udah bergabung di sini bisa dapat pembelajaran dari hari ini. Kita belajar very basic English, yaitu tentang bagaimana cara mengenalkan diri kita kepada buyer atau klien atau orang yang sedang kita ajak berbicara. Jadi teman-teman kalau besok udah disuruh, oke, I want to call you now, langsung diangkat aja teleponnya, jangan malu-malu lagi, jangan bilang, ih nggak pede nih ngomong bahasa Inggris, oke? Oke, Miss. Okay, I think I will close our class today. Mungkin saya akan menutup kelas kita pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih. Selamat ketemu di minggu berikutnya. Semoga teman-teman tetap semangat belajar bahasa Inggris. Ini sebagai bekal teman-teman juga, selain belajar ekspor, biar teman-teman ngerti gitu ya beberapa istilah-istilah bahasa Inggris ketika berbicara sama buyernya gitu. Jadi nggak payah lagi nih pakai Google Translate atau Google Penerjemah. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf udah ganggu waktunya. Kalau selamat malam kita sebutin apa? Good evening. Good night. Good night. Oke, good night everyone. Selamat beristirahat dan sampai jumpa. Saya ucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dokumentasi dulu ya. Sebelum ini kita dokumentasi dulu. Silakan nyalain kameranya, posisi yang paling baik. Kita dokumentasi dulu. Oke. Oke. Mungkin untuk yang pertama ini ada Fisral dari Jambi, ada Pak Hermawan, ada Kriswanto, ada Bapak Irfan, ada Bapak Erwin, ada Fitra, ada Kasmawati, Muhammad Ali, dan Umu Habibah. Oke, for 1, 2, 3. Oke, for the next slide ada Fitri, ada Pak Kriswanto, ada siapa lagi nih? Ada Bapak. Alhamdulillah ini nggak tahu nih Bapak siapa namanya Pak. Terus oke teman-teman mungkin bisa munculin gambarnya. Gratis ya. Oke, thank you everyone. Bisa leave. Good night. Good night. Good night. See you again. See you. Thank you very much. Thank you. Thank you.